Berteduh di hati Tuhan, penyertaan Tuhan untuk hidup baginya. Mari saudaraku yang terkasih, kita membaca pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 dan 10. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan hal yang sangat indah bagi setiap kita, yaitu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Namun yang menjadi fokus kita adalah bukan hanya sekedar penyertaan Tuhan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi ternyata penyertaan Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah penyertaan Tuhan yang berkaitan di dalam hidup yang sungguh-sungguh diserahkan bagi Tuhan. Rasul Paulus sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang totalitas hidup hanya bagi Tuhan. Tidak ada satupun di dalam seluruh pelayanannya dia berpusat pada dirinya sendiri atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan sungguh-sungguh penuh untuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada Paulus, yaitu tentang jaminan penyertaan Tuhan di dalam hidup Paulus melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan satu kata-kata yang begitu agung dan begitu menguatkan, yang dikatakan jangan takut, karena Tuhan tahu di dalam melayani Tuhan tidak selalu ada kemudahan. Maka di sini seringkali ketika kita hidup bagi Tuhan, ketika kita hidup melayani Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita takut. Tetapi Tuhan memberikan janjinya, jangan takut. Dan Tuhan mengatakan ada janji penyertaan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Dikatakan jangan takut, tetaplah memberitakan Injil, jangan pernah diam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan Paulus sungguh-sungguh terus memberitakan Injil, tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan kondisi. Dan dikatakan Tuhan mengatakan jangan takut sebab Tuhan mengatakan alasannya, sebab Tuhan menyertai Paulus. Dan dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan Paulus mengalami hal yang tidak baik. Dikatakan di sini, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudaraku, ini menjadi satu kekuatan bagi setiap kita. Fokus daripada penyertaan Tuhan di sini adalah karena Tuhan ingin memakai Paulus menjadi alatnya untuk membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita menginginkan penyertaan Tuhan, tetapi seringkali penyertaan Tuhan yang kita harapkan adalah penyertaan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan? Ketika kita ingin hidup kita aman, hidup kita nyaman, semua menyenangkan hati kita, semua orang baik kepada kita, itu yang kita inginkan. Tetapi penyertaan Tuhan yang Tuhan maksud di dalam bagian ini adalah penyertaan Tuhan ketika kita mengalami hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Kalau kita melihat setelah ini, saudara, setelah janji penyertaan Tuhan, apa yang terjadi? Kita melihat di ayat-ayat setelah itu, bahwa ada orang-orang Yahudi, dikatakan, di dalam setelah Galio menjadi gubernur di Akaya,
Maka bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa Paulus ke depan pengadilan. Dia mulai mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang menyudutkan, yang menekan Paulus. Saudaraku yang terkasih, janji penyertaan Tuhan kadangkala tidak sesuai dengan realita. Dan kita seringkali menjadi goyah. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak akan ada seorang pun yang menjamah. Kenapa banyak orang yang memusuhi aku? Bukankah Paulus bisa berkata demikian? Tetapi saudaraku, justru pola pikir itu yang keliru. Mari kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pola pikir kita yang harus dirubah, saudaraku. Bukan mengapa Tuhan janji tetapi ternyata seperti ini. Itu akan membuat kita kecewa, lemah, dan akhirnya bisa mundur di dalam pelayanan. Tetapi saudaraku, pola pikir kita seharusnya adalah ketika kita menghadapi kesulitan yang kelihatannya kondisi itu memang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Justru janji Tuhan itulah yang membuat kita kuat menghadapi kondisi yang buruk ini. Karena ada janji penyertaan Tuhanlah yang membuat kita mampu dan sanggup untuk tetap berdiri, untuk tetap melayani. Karena Tuhan sudah janji, Dia akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan pelayanan kita. Yang Tuhan inginkan bukan berhenti. Yang Tuhan inginkan bukan terpengaruh dengan kondisi. Yang Tuhan inginkan adalah tetap menghadapi kondisi ini dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tidak mau kita diam. Tuhan tidak mau kita berhenti melayani. Yang Tuhan mau terus beritakan Injil, terus pelayanan apapun kondisinya. Saudaraku yang terkasih, di dalam seluruh kisah para rasul yang sudah kita renungkan setiap hari sampai pada pasalnya yang ke-18 ini, kita semakin jelas kehendak Tuhan, semakin jelas apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Bukan karena kita seorang pendeta, seorang penginjil, maka kita menjalankan perintah ini. Bukan. Bukan karena kita melayani Tuhan full time, baru kita lakukan firman Tuhan ini. Tidak. Firman Tuhan ini, prinsip ini berlaku untuk semua murid-murid Tuhan yang sejati. Murid Tuhan yang sejati sekalipun dia bukan seorang pendeta, bukan seorang penginjil, bukan seorang full time yang sungguh-sungguh sekolah untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi seluruh murid Kristus sejati adalah orang-orang yang seharusnya hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup sungguh-sungguh totalitas untuk Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh berani terus melayani Tuhan, militan, dan terus berkomitmen melayani Tuhan karena ada janji penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada musuh yang menyerang kita. Tetapi justru janji penyertaan Tuhan yang membuat kita sanggup dan kuat melewati semuanya. Karena Tuhan melihat ada yang jauh lebih penting daripada musuh-musuh itu, yaitu banyak orang yang membutuhkan Injil. Banyak orang yang harus kita bawa kepada Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan di zaman akhir ini. Jangan pernah takut dengan situasi dan kondisi. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai murid-muridnya, anak-anaknya yang hidupnya sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan. Mari saudaraku, menjadi satu kekuatan yang dahsyat bagi kita. Supaya kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobar untuk melakukan kehendak Tuhan. Mencari jiwa, bawa orang kepada Kristus. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari berhenti menjadi orang Kristen yang hanya berpikir bagi keuntungan diri. Mari berhenti menjadi orang Kristen yang hanya puas untuk memuaskan diri kita sendiri. Mari kita keluar dari egois kita. Kita mau memberitakan Injil. Kita mau membawa orang-orang percaya dan diselamatkan. Biarlah setiap kita
sungguh-sungguh melakukan ini di dalam hidup kita dan percaya janji penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.